Gimana topik kita hari ini? Ngomong-ngomongnya, apa yang kita bahas? Kita kan mau ngebahas tentang bahasa roh. Ah, Bahasa roh wajib atau enggak, atau misalnya bahasa roh itu sebagai tanda bahwa seseorang dipenuhi Roh Kudus atau enggak, begitu kan ya? hmm. Iya, ya kan ada gereja-gereja tertentu sangat menekankan yang namanya bahasa roh, ya kan? Sehingga menganggap ketika tidak berbahasa roh, katanya tidak ada iman, bahkan juga bukan orang Kristen sejati kayak gitu kan? Atau Nah, saya pikir enggak dipenuhi Roh Kudus gitu ya? iya, tidak dipenuhi Roh Kudus. Nah, terus pemahaman mereka itu tentang dipenuhi Roh Kudus itu ibaratnya itu ya bukan ibaratnya, pemahaman mereka bahasa roh itu dipenuhi Roh Kudus itu ya harus bahasa roh kan gitu. Nah, terus terkadang juga mereka mengartikan dipenuhi bahasa roh itu seperti air gitu ya. Dipenuhi artinya harus Dipenuhi Roh. ya dipenuhi roh itu terkadang mereka menganggapnya itu seperti air gitu ya, penuh kan. Air kan kalau penuh di ember gitu ya, jadi bertumpahan gitu. Tumpah-tumpah. Tumpah. Jadi kayak ibaratnya mereka mengibaratkan Roh Kudus itu ke air, tumpah-tumpah lah kayak gitu kan. Sementara kan kalau kita pahami Roh Kudus itu kan bukan air, bahkan tapi pribadi kan. Jadi nggak bisa kita pahami itu. Jadi artinya bagi saya dipenuhi Roh Kudus itu ya semua itu terjadi ketika seseorang sudah percaya kepada Yesus. Ibaratnya gini, kita kan percaya Allah Tritunggal, betul? Ibaratnya gini, logikanya gini, kalau kita menerima Yesus, masa beberapa hari berikutnya itu baru kita menerima Roh Kudus? Iya. Kan kita menerima Roh Kudus, pas di situ kita menerima Yesus. Iya, Betul. bersamaan gitu Kita ya. bersamaan otomatis. Karena gimana? Karena pribadi Allah Tritunggal itu nggak bisa dalam waktu yang berbeda, enggak. Mereka harus bersamaan. Memang secara pribadi ya berbeda, tapi dalam kenaturannya ya sama-sama kan gitu, sama kan. Artinya ketika kita menerima Yesus hari ini, ketika kita menerima Yesus hari ini, detik ini, otomatis kita sudah menerima Roh Kudus di sana. Jadi nggak mungkin kita sekarang menerima pribadi kedua dalam Tritunggal Yesus. Iya. Besok menerima Roh Kudus, nggak bisa seperti itu. Bahkan juga ya intinya dipenuhi Roh Kudus itu ya ketika kita menerima Yesus dan juga nggak identik dengan berbahasa roh. Lagian kalau misalnya kita nggak dipenuhi Roh Kudus, nggak mungkin kan kita bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, begitu ya. Nah, kan gini, Roh Kudus itu kan tujuannya ngapain toh? Ketika Yesus datang pergi ke surga itu kan mengingatkan setiap apa yang diajarkan oleh Yesus. Artinya Roh Kudus itu mengingatkan kita untuk mengingatkan perjalanan hidup kita kan gitu. Jadi contohnya gini, aku menerima Yesus hari ini contohnya. Terus aku besok dipenuhi Roh Kudus gitu ya. Sementara kan Roh Kudus mengingatkan apa yang diajarkan Yesus. Berarti dalam selang beberapa hari ini Roh Kudus nggak mengingatkan aku dong. Kan gitu. Sebelum berbahasa roh gitu ya maksudnya ya. Nah, kan gini, kan ketika Yesus datang pergi ke surga, Yesus kan bilang gini, Roh Kudus akan kuberikan seorang pribadi yang akan mengajar kamu, mengingatkan kamu akan apa yang yang telah aku ajarkan kan gitu. Nah, terus berat ketika aku menerima saat ini Yesus, terus seperti pemahaman lain mengatakan besok aku contohnya baru menerima Roh Kudus. Artinya aku menerima saat ini Yesus, berarti aku belum diajari Roh Kudus dong. Kan gitu jadinya. Bagaimana bisa gitu ya? Bagaimana mungkin aku bisa menerima Yesus kalau bukan karena Roh Kudus? Kan gitu. Itu kan logikanya kan gitu. Tapi mereka itu menggunakan gimana? Ya terus sekarang aja gantian. Iya, mereka itu menggunakan ayat-ayat di dalam 1 Korintus, Bang. Jadi kayak
Jadi mereka tuh menurut aku pribadi mereka melihat ayat-ayat tertentu untuk membenarkan, maksudnya ya jangan katakanlah eh, gimana ya ngomongnya. Jadi gitu, mereka menggunakan ayat-ayat tertentu untuk membenarkan pemahaman mereka gitu loh. Jadi di itu tuh di 1 Korintus 14 itu mereka menggunakan ayat-ayat tertentu untuk membela diri mereka. Tapi sebenarnya kalau kita baca ya di 1 Korintus 14 ini secara keseluruhan, sebenarnya sudah jelas sebenarnya menjelaskan tentang bahasa roh ini. Memang bahasa roh itu ada gitu loh. Bahasa roh itu memang ada, tapi sebenarnya di sini dijelaskan bahwa lebih baik bernubuat kalau lebih baik bernubuat daripada berbahasa roh. Bernubuat maksudnya memberitakan firman kan. Karena kalaupun terus yang mereka ambil tuh ayat-ayatnya tuh kayak contohnya yang bilang apa ya? Bahasa roh berguna untuk yang menguatkan kayak gitu. Jadi mereka membenarkan diri kalau misalnya berbahasa roh sendiri di kamar ya boleh dong kayak gitu. Atau misalnya ya saya juga pernah mendengar seorang hamba Tuhan bilang yang menjelaskan ke saya sendiri bilang, "Ya saya bisa kok menafsirkan." Saya sendiri sih kurang tahu karena aduh gimana dong? Tunggu dulu dong. Aku bingung ngejelasinnya. Itu kan dalam itu kan dalam 1 Korintus pasal 12, iya kan? Pasal 14. Juga pasal 12 juga ada itu ya, pasal 12. Oh iya. Iya, rupa-rupa yang tentang karunia roh itu kan. Kita juga ada itu. Nah gini, kita harus paham statusnya bahasa roh itu apa. Iya kan? Statusnya bahasa roh itu apa? Kita harus jelas dulu. Kan karunia, tahu kan arti karunia? Karunia itu kan tidak dimiliki oleh banyak orang, itu dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jadi yang anehnya di gereja saat ini, mari kita berbahasa roh katanya kan di gereja situ kakak mari. Sementara kan bagaimana mungkin orang kita ajak semuanya mari berbahasa roh sementara kalau dia nggak punya karunia di situ kan gitu. Nggak semua jadi orang memiliki karunia yang sama gitu ya. Nanti kan kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 12 itu ada karunia untuk ini, ada karunia untuk mengajar, karunia untuk itu, dan sebagainya. Bahkan kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 12 itu, justru karunia bahasa roh paling akhir loh dibikin di situ, paling akhir itu. Terakhir justru. Artinya bukan itu yang terutama begitu bukan ya. Terutama. Iya dong. Bahkan yang kalau bahasa Bataknya nahadu nomak kita sapikon itu lah ibaratnya ya. Kita sepentingkan kan gitu. Itu ibaratnya kan gitu. Nah, saya secara pribadi bukan berarti menolak bahasa roh, tidak. Saya itu menerima bahwa karunia bahasa roh itu ada. Tetapi kalau itu dimutlakkan untuk semua orang, itu yang berbahayanya. Kan gitu. Itu menurut Abang ya. Kalau saya bilang sih begini, sebenarnya di 1 Korintus 14 ini sudah jelas diterangkan ya. Memang kadang kan kita mengatakan kepada mereka ketika kita menjelaskan ke mereka, mereka akan menjawab ketika kita bilang seperti ini. Kan kalau berbahasa roh itu untuk kalau nggak ada yang mengerti ya buat apa? Itu tidak dapat memberkati jemaat atau memberkati orang lain. Oleh karena itu, ya harus dimengertilah untuk apa sih ngomong sesuatu yang tidak dimengerti. Nah, saya berapa kali itu sering mendengar jawaban tuh mereka ambilnya tuh dari 1 Korintus 14 yang ayat kedua itu loh Bang. Yang bilang, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia begitu. Tapi kenapa mereka pemahamannya seperti itu? Karena mereka cuma membaca satu-satu ayat ini, tidak membaca secara keseluruhan. Nah, kalau kita membaca 1 Korintus 14 ini secara keseluruhan, kita akan menemukan ayat-ayat di sana yang mengatakan bahwa kalau barang siapa berkata-kata yang sesuatu yang tidak dimengerti itu ya sia-sialah dia berbahasa roh gitu kan, sia-sia. Artinya apa? Sebenarnya tidak disarankan untuk berbahasa roh. Yang disarankan itu adalah untuk bernubuat, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan ya kan. Karena kalau kita lihat di Matius berapa itu ya? Matius, coba saya lihat dulu sebentar.
Yang Matius 12 ayat 36 dikatakan kan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya Matius 14 ini sudah menjelaskan bahwa tidak ada gunanya berbahasa roh, bahkan dibilang itu sia-sia. Artinya apa? Bahwa orang yang berkata-kata sia-sia, kita ganti dengan kata bahasa roh yang tidak dimengerti ini, itu adalah sia-sia yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, begitu ya. Menurut aku sih begitu. Jadi kita nggak boleh ayat satu ayat kita klaim sebagai pemahaman hanya satu ayat gitu. Jadi kita harus melihat ayat-ayat yang lain gitu, supaya kita jangan salah di dalam menafsirkan Alkitab begitu. Kita juga harus ya terutama memang memohon pertolongan Tuhan ya, tetapi jangan menggunakan satu ayat hanya untuk membela pemahaman kita, tapi mengerti dulu ayat-ayat ini, pasal ini maksudnya apa gitu loh, untuk dapat memahami Alkitab. Jangan kita punya pemahaman dulu, baru kita cari di Alkitab untuk membela pemahaman kita. Nah, maksud saya begitu, jangan sampai salah lah gitu di dalam memahami Alkitab ini. Maksud saya gini, sebenarnya ini bukan hal yang begitu sebenarnya bisa dipahami dengan mudah lah ya, maksud dari pasal ini gitu loh. Hanya saja jangan mengambil ayat-ayat tertentu untuk membela pemahaman yang sudah terdoktrin di pikiran kita gitu loh. Nah, itulah untungnya kita memang memahami Alkitab, sekolah teologi ya kan. Kalau aku sih jujur aja ya, dan saya memang nggak menyebutkan denominasinya itu. Kadang kan mereka itu nggak terlalu suka istilah sekolah teologi ya kan. Itu bagi mereka itu kayak semacam dunia sekali, lebih mengandalkan otak kan gitu. Mereka kan lebih pengen gitu. Lebih mengandalkan istilah Tuhan yang berbicara. Jadi mereka nggak perlu sekolah teologi, ya cukuplah sekolah Alkitab. Itu pun harus sekolah Alkitab. Mereka nggak suka memakai istilah teologi ya kan, kayak semacam teoritis banget kan gitu. Alkitab lah, Alkitabiah. Padahal kalau kita pahami ya, kita perhatikan sekolah mereka itu cuma ya paling hitungan bulan lah ya, dan mereka tidak terlalu menekankan namanya sekolahnya itu, nggak terlalu menekankan pemahaman Alkitabnya. Yang paling ditekankan justru lebih ke arah ministrinya itu, pelayanan kan gitu. Nah itu sih bagus, tapi kalau tidak didasari dengan Alkitab yang benar, penggalian Alkitab yang benar, nah itulah nanti tidak memahami, kalau istilah teologi bilang konteks jauh, konteks dekat ya kan, kalau belajar teologi ya kan. Nah mereka nggak paham sampai ke sana, bahkan nanti penggalian bahasa itu juga nggak mereka ketahui kan gitu. Nah sehingga saya sangat apa ya, sangat tertarik gitu ya. Saya sangat dan juga saya sangat tertarik dengan istilah gini, dan ketika saya mengingat pencobaan Yesus di padang gurun itu, bagi saya gini, tidak semua orang yang mengutip ayat Alkitab maka itu adalah Alkitabiah. Saya sangat terkesan, saya sangat suka istilah itu. Bagaimana? Saya dengan suka istilah gini, tidak semua orang yang mengutip ayat Alkitab maka pemahamannya adalah Alkitabiah. Oh iya, benar. Jadi sekalipun mereka kutip ayat Alkitab itu, wah ini Alkitabiah karena ada ayatnya di sini. Jadi Alkitabiah yang dimaksud apa rupanya kan gitu. Alkitabiah itu ya sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab itu, bukan karena tadi yang Dormian bilang itu sudah ada terdoktrin dulu, presuposisi lah istilah. Jadi mereka mencari ayat untuk membela pemahamannya. Sudah ada di otaknya sebelumnya, akhirnya diambil ayat Alkitab untuk mendukung pemahaman dia kan gitu. Artinya apa? Kalau yang teologi bilang itu eisegese, bukan eksegese lagi kan? Exegesis ya. Eksegese sudah di otaknya dulu ada, baru diambil Alkitab sebagai pendukung. Sementara kan eksegese harus Alkitab itu yang digali, jadi dikeluarkan dengan apa adanya, apa kata itu. Makanya kan tadi saya bilang itu suka aku dengan istilah tidak semua orang yang mengutip ayat Alkitab otomatis pemahaman Alkitabiah. Pokoknya gini aja lah, ketika Yesus dicobai oleh si iblis itu, dia kan mengutip ayat Alkitab itu dari Mazmur kan. Dari Mazmur, apakah pemahaman iblis itu dibenarkan? Bukan, sekalipun mengutip ayat Alkitab. Enggak toh, itu memuaskan
sendiri kan untuk menjatuhkan Yesus kan. Itu Hmm. mengutip ayat Alkitab loh. Iya kan, dari Mazmur itu dikutip. Artinya apa? Jangan saya ngomong apa adanya. Jangan ketika ada orang berkhotbah di mimbar, saya berani mengkritisi itu. Kalau salah, aku paling anti. Dia itu pendeta loh, sudah diurapi oleh Tuhan. Jadi nggak perlu dikritik apa yang dikatakan benar. Saya nggak Nah, setuju dengan iya, itu. saya juga nggak Artinya setuju gini, yang begitu-begitu. artinya gini, pendeta itu bisa salah, ya kan? Pendeta bisa salah dan kita perlu sekalipun dia itu dipakai di mimbar, sekalipun diurapi oleh Tuhan. Daud saja juga pernah salah kan, diurapi oleh Tuhan kan. Jadi saya itu bukan berarti menyalahkan istilah urapan Tuhan, artinya pentahbisan istilah pendeta, tidak. Tapi paling tidak kita harus memahami itulah ya. Jadi intinya tadi ya kita harus memahami Alkitab secara benar. Oke, Dormian, mungkin ada yang pengen. Ya sih benar. Kadang-kadang orang kalau udah jadi pendeta katanya nggak boleh dikritisi. Bahkan ada ya begitulah ya kebanyakan orang. Jadi kayak pokoknya kalau dia kan udah diurapi Tuhan, kita nggak boleh ngatain dia begini-begini. Padahal mereka juga manusia biasa seperti kita yang masih bisa salah kayak gitu. Sehingga mereka membenarkan apapun yang dikatakan oleh si hamba Tuhan ini. Terkadang begitu ya. Terus kembali lagi ke masalah bahasa roh ini. Nah, orang mengatakan bahwa apa namanya? Lupa tadi aku mau bilang apa. Ingat dulu. Lupa aku tadi mau bilang apa. Oke, sambil ngingat ya. Ada juga saat ini, bukan saat ini, sudah dari dulu sebenarnya itu ada istilah kursus bahasa roh kan, kursus bahasa roh. Artinya bahasa roh itu dipelajari jadinya. Ada dengan teori ungkapkan sesuatu yang nggak kamu ketahui, itulah bisa berbahasa roh. Terus ungkapkan sesuatu dari pelan cepat akhirnya jadilah bahasa roh kan gitu. Jadi jadi gini aneh, kan? Jadi kalau cara belajarnya nih cara belajar menurut mereka itu begini Bang, karena saya pernah mengikuti ini gitu ya, saya pernah mengikuti, bukan berarti saya meyakini, cuman saya ada di situ untuk belajar juga lah, untuk mengetahui bagaimana sih cara mereka ini gitu kan. Saya jadi pernah ada di tempat itu gitu kan. Jadi cara belajarnya tuh gitu, pertama berdoa gitu. Ya memang segala sesuatu harus kita doakan, dalam hal ini menurut saya ini hal yang tepat gitu. Cuman di dalam secara keseluruhan untuk mempelajari bahasa roh saya tidak setuju, karena tadi bahwa bahasa roh itu adalah satu karunia yang tidak semua diberikan karunia yang sama gitu kan. Terus setelah itu mereka diajari caranya, tahu nggak apa? Dia bilang katakan sesuatu apa aja yang nggak jelas apa aja gitu, nanti secara otomatis mengalir, kemudian akan mengalir lagi ke orang lain gitu. Kamu akan ngomong sendiri nanti. Nah, ini hal yang perlu kita pahami tadi yang mau saya sampaikan, bahwa iblis pun bisa bekerja dalam hal seperti ini. Dia bisa mengatakan sesuatu, membuat kita ngomong tentang sesuatu apa yang kita tidak mengerti, untuk memanipulasi sebenarnya, bahwa seolah-olah kita sedang berbahasa roh. Ada yang bilang begini, iya benar kok aku berbahasa roh, kamu nggak ngerasain aja sih, makanya kamu nggak ngerasain aja sih, makanya kamu nggak paham seperti apa itu berbahasa roh. Ketika saya berbahasa roh, saya merasa dikuatkan gitu. Nah, ini juga bisa jadi ini adalah manipulasi iblis gitu kan, untuk membuat kita merasa bahwa wah saya udah beneran berbahasa roh gitu ya. Jadi kayak seolah-olah merasa ada kekuatan baru begitu. Nah, kita perlu berhati-hati nih. Kita perlu sungguh-sungguh, kalau misalnya kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan gitu, Tuhan ajarlah aku mengenai apa yang benar, seharusnya seperti itu ya berdoanya kita ya. Tapi bukan memaksakan kita untuk memaksakan Tuhan untuk memberikan kita berbahasa roh gitu. Karena kalau memang kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berarti kita mau juga sungguh-sungguh belajar kan. Kalau kita mau diajar ya bukan cuman plek kita langsung mengerti semua isi Alkitab, bukan kan? Tapi harus memahami yang benar dari isi Alkitab ini apa. Kan sebenarnya Alkitab udah cukup bagi kita gitu, nggak harus berbahasa roh lagi. Karena untuk apa sih mempelajari bahasa roh ketika itu adalah sia-sia juga kan? Karena kita seumur hidup mempelajari Alkitab pun kita tidak akan mencapai pengetahuan yang sempurna mengenai Alkitab ini gitu. Jadi saya rasa nggak perlu lagi mempelajari hal-hal seperti itu, karena Alkitab, firman Tuhan sebenarnya udah cukup bagi kita gitu loh. Gitu. Nah, terkadang juga mereka mengutip dalam kisah Pentakosta itu kan sebagai bahasa roh kan. Nah, iya. Kalau di situ kan, kalau di
kalau sebenarnya kalau di masa Pentakosta itu kan, itu adalah dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus waktu itu kan, murid-murid Tuhan Yesus menggunakan bahasa orang-orang yang datang ke tempat itu, supaya Iya, ketika mereka berbicara, mereka memahami apa yang dikatakan iya. mereka memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus ketika mereka kepenuhan roh, yang katanya begitu kan. Ah, Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan konteks zaman sekarang, orang ngomong berbahasa roh kepenuhan Roh Kudus yang mereka bilang itu tidak tepat lagi karena orang nggak mengerti begitu. Itu sia-sia saja mereka ungkapkan di udara, seperti kata Alkitab begitu ya. iya. Itu kalau kita melihat memang konteks itu kan, artinya gini, kan orang-orang pada masa itu kan di Yerusalem berkumpul kan, terus banyak orang dari penjuru bumi, dari Iya. Mesopotamia, datang ke Yerusalem, karena memang kan pesan Yesus itu dulu kan, kalian harus ke Yerusalem kan, pernah dikatakan Yesus itu pada murid-muridnya. Terus orang-orang berbondong-bondong ke sana. Nah sementara kan murid-murid Yesus kebingungan ibaratnya, kalau saya bahasakan ya, Iya. kebingungan tuh. Banyak orang datang nih, ya kan? Banyak orang datang. Bagaimana aku menyampaikan, sementara kan bahasa yang mereka pahami konteks pada masa itu bahasa, bahasa Yunani, ya kan? Iya, Bahasa Yunani. batas Bagaimana dengan orang-orang lain yang orang-orang tidak paham. Mesopotamia? Artinya apa? Di situ dipakai Tuhan, mereka itu mengungkap, mereka bisa berkhotbah, tapi mereka nggak pahami, para murid-murid Yesus. Tapi orang yang mendengar itu persis kayak bahasa mereka sendiri kan gitu. Itu ya, kalau kita melihat dalam bahasa, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya seperti itu juga yang dipahami ya. Gitu. Jadi itu nggak bisa menjadi dasar kita berbahasa roh sebenarnya. Jadi intinya sih, saya secara pribadi saya kan orang reform kan gitu ya. Saya itu yang menerima bahasa roh sebagai karunia, tapi bukan sebagai doktrin. Karunia itu ya orang nggak dimutlakkan untuk semua orang. Mungkin ada orang bisa berbahasa roh, ya oke. Saya contohnya Tuhan izinkan memiliki karunia untuk mengajar, iya kan nggak dipaksakan kan gitu. Nah anehnya sekarang itu ya mari kita berbahasa roh. Nah arti kata mari ini kan jadi sebuah doktrin kan di gereja-gereja itu kan mari kan. Bahkan juga kita tidak berbahasa Iya. roh tapi tidak dipenuhi Roh Kudus kan gitu. Jadi itulah sih supaya kita memahami Alkitab secara benar. Mungkin ada penutup dari Dormian, penutup. Ya, kalau dari aku sih sebenarnya kita coba baca di ayat yang ada di 1 Korintus 14 ayat 22 dikatakan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kita orang yang beriman hendaknya bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, begitu ya. Dan terus pesan buat teman-teman yang mempercayai bahwa bahasa roh adalah menandakan bahwa kita kepenuhan roh, saya mau menyampaikan seperti ini. Bagaimana kalau kita mengoreksi diri kita masing-masing? Apakah ketika kita berbahasa roh, kita pelajari kembali sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kemudian apa faedahnya di dalam kehidupan kita? Ada nggak faedahnya? Atau ada nggak memberkati orang lain? Atau bahkan diri kita sendiri ketika kita berbahasa roh atau setelah kita berbahasa roh? Ya, begitu. Oke, terima kasih Dormian atas kesempatan dan juga pemaparan singkat mengenai bahasa roh. Saya harap kiranya para subscriber, para pendengar ini dapat memahami sedikit ya bincang-bincang kami dengan Dormian supaya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Dormian, God bless you. God bless Dadah, you. shalom. Salam. Shalom. Oke.